sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ustaz Ahmad Darwan. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Yayasan Tumpah Rahmatan Indonesia, dan juga yang saya cintai adik-adik sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita ke depannya. Dalam hal ini juga bertepatan dengan bulan Oktober, dan kemarin sudah kita lalui tanggal 22 Oktober, yaitu Hari Santri, dan kita ucapkan selamat Hari Santri Nasional 2020. Mudah-mudahan para santri akan tetap berjuang untuk agama dan untuk negara ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, pada kesempatan hari ini juga bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 29 Oktober, yakni 12 Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti penting kita mengingat-ingatkan kembali, dan memang biasanya di Indonesia selalu ada Maulid Nabi, bahkan Maulid Nabi berbulan-bulan, karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi keluarga dan harta, insyaallah. Dan juga untuk menghormati, marilah kita bacakan syair yang biasa dibacakan oleh penduduk Madinah di saat menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Madinah, marhaban ya syahrul ya khairadar. Sallallahu alaihi Nabi. Bapak Ibu sekalian, karena kita bangsa Indonesia agak mirip-mirip dengan bangsa Madinah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah menyampaikan, mengajarkan agamanya
tidak dengan peperangan, tapi langsung disambut dengan baik. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia juga agama Islam yang dibawa oleh para wali-wali Allah datang ke Indonesia bukan dengan kekerasan, bukan dengan peperangan, tapi dengan pendekatan akhlak, pendekatan budaya. Dan itu yang seharusnya tetap harus dipegang oleh generasi muda bangsa ini supaya tetap menjaga itu, karena kita adalah pengikut ulama wali Allah. Untuk itu, ayo kita jaga bangsa ini supaya terhindar dari sifatnya kekerasan. Dan kekerasan itu pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini untuk memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu menanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi alam jagat raya ini, yang mengawasi bumi dan langit ini tak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita harus mencintai Allah dan mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi orang tua kita, melebihi anak cucu kita, melebihi jabatan dan harta benda kita. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Kenapa kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi adalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebenarnya untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh sebab itu, kenapa kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi harta, jabatan dan keluarga? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi contoh suri teladan yang baik, sebagaimana Allah sampaikan, "Laqad kana lakum Rasulullah fi uswatun hasanah." Jadi di diri Nabi itu ada suri teladan yang baik. Akhlak Nabi itu luar biasa. Disakitin enggak membalas. Bahkan menurut sejarah, Nabi sering diludahi oleh orang Yahudi. Tetapi di saat dia tidak ada, Nabi bertanya, kenapa dia tidak ada? Ternyata orang Yahudi tadi sakit, maka Nabi membawakan makanan untuk orang Yahudi tadi. Dan juga ada kejadian lain, ada orang tua Yahudi, orangnya buta, tetapi dia setiap hari menghina Nabi kerjaannya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi menghina dia? Tidak. Nabi menyuapkan makanan setiap hari untuk orang yang selalu menghina beliau. Begitu mereka tahu bahwa dia tahu bahwa yang menyiapkan makanan itu adalah Nabi, maka setelah itu dia masuk Islam. Begitu mulia akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita harus mencontoh akhlak Nabi. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jangan menjadi asbab hidayah untuk orang tersebut, dan itu adalah pahala yang besar. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, kenapa kita juga harus mencintai Nabi melebihi harta, melebihi jabatan, dan melebihi keluarga kita sendiri? Karena Nabi adalah orang yang sangat mencintai kita. Bahkan di
masih memikirkan ummati, ummati, ummati. Bagaimana nanti nasib umatku? Beliau mendoakan, jangan sampai umatku merasakan sakitnya sakaratul maut. Begitu cinta Nabi kepada kita, maka pantaslah kita harus mencintai Nabi melebihi apapun. Dan juga di hari kiamat, di saat Nabi dibangkitkan, karena Nabi adalah orang yang pertama dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Aina ummati?" Beliau menanyakan, "Mana umatku?" Beliau enggak menanyakan di mana istriku, di mana anakku. Beliau menanyakan, "Ummati, aina ummati?" Coba kalau kita atau ustaz atau pejabat yang dihidupkan oleh Allah, yang nanyain, "Di mana istri ketigamu?" Yang ditanya istri ketiga dulu, Bapak Ibu sekalian. Coba bayangin. Kenapa? Karena istri ketiga ini seringnya istri siring. Makanya selalu ingat. Cantik lagi kan? Makanya dia ingatnya yang cantik-cantik. Tapi dengan Nabi tidak. Nabi mengingat ummati, aina ummati, di mana umatku. Oleh sebab itu kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa juga kita harus mencintai Nabi melebihi apapun? Karena di hari akhirat tidak ada syafaat kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu akan diberikan kepada umatnya yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan selalu juga banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi akan memberikan syafaat itu kepada kita, insyaallah. Mudah-mudahan kita di sini diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kenapa kita harus mencintai Nabi melebihi apapun? Melebihi harta, keluarga, dan juga jabatan. Karena Nabi di saat umatnya melewati Shiratal Mustaqim, beliau mendoakan supaya umatnya selamat dan sampai ke surganya Allah. Karena surga itu adalah tempat yang paling nikmat. Tidak ada kenikmatan selain surga itu. Nikmat surga itu tiada tara. Apapun yang kita butuhkan ada. Jangankan makanan yang pernah kita makan saat ini, bahkan dijelaskan di Al-Quran, ada pisang yang bersusun-susun. Makanan apapun, bahkan daging burung pun ada di surga. Apapun yang kita inginkan di surga itu ada. Bahkan sungainya mengalir susu, mengalir madu dan lain sebagainya. Bahkan juga istri-istri yang cantik, yakni bidadari yang bermata indah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, wa hurun in ka'amthal li'lu'lu'il maknun. Jadi bidadari itu bermata indah dan memandangnya luar biasa, seperti mutiara yang tersimpan rapi, dan dia diciptakan langsung oleh Allah, dan itu siap untuk melayani umat Nabi Muhammad SAW yang selalu taat kepada ajaran Nabi SAW. Dan seterusnya, kenapa kita harus mencintai Nabi SAW melebihi harta, melebihi jabatan, melebihi keluarga? Karena Nabi nanti orang yang pertama masuk surga ya Allah, dan malaikat Ridwan tidak akan membukakan pintu surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalamnya, dan juga umat-umatnya akan ikut masuk ke dalam surganya Allah. Dan umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak pengikutnya. Berarti kita umat Nabi ini adalah insya Allah penghuni terbanyak di dalam surga nanti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mengharapkan syafaatnya nanti di akhirat.
kedepannya buat kita semua dan juga kepada umat Islam secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.